Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, kita masuki pekan suci Minggu mengenang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini tidak seperti biasanya, karena kita maklum dalam situasi yang khusus kita merayakan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mohon rahmat Tuhan agar wabah corona ini cepat berlalu, dan pada misa kali ini kita berdoa. Intensi dimohon oleh keluarga Bapak Dominikus Sulistyo dari lingkungan Daniel Stasi Panaragan Jaya. Kemudian kita juga untuk mendoakan arwah Ibu Agnes Paicah yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Kita mendoakan Bapak Aye Ponijan, Om dari Romo Tripomo, dan ayah dari Romo Yudis. Semoga mereka semua berbahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita tenang sejenak, kita siapkan diri kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, Engkau telah rela menderita seberat-beratnya demi kebahagiaan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengalami penghinaan yang kejam, agar kami dapat diangkat setinggi-tingginya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah rela wafat di salib yang hina, agar kami dapat hidup mulia bersama denganmu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menjumpai kami dengan wajah orang yang dianiaya dan dihina, ialah Yesus, hamba penderitaan yang lemah lembut hatinya. Kami mohon bukalah kami misteri sengsara dan wafatnya, dan buatlah kami bersedia mengikuti jejaknya dan memanggul salibnya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allahku, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-olok,
Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Sekawanan anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kaki. Segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan daku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubah. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Ya, kekuatanku segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Maka aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan daku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahi nama-Nya di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus ditangkap di hadapan kepala gubernur, gubernur itu bertanya kepadanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?"
Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki aku bebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Kata Pilatus, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka berteriak semakin keras, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan mantel ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Lalu memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya lalu mengambil buluh itu dan memukulnya kepala Yesus. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel yang dipakainya itu dan mengenakan kembali pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mencecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya.
Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Jika engkau putra Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jika Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku putra Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Kemudian datanglah segera seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tirai bait suci terkoyak menjadi 2, dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut, lalu berkata, "Sungguh orang ini putra Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari umat Allah dimanapun Anda berada, Yesus sebagai Raja Mesias datang dalam kerendahan hati memasuki kotanya yang kita rayakan pada awal pekan suci ini. Pada hari ini, pada minggu ini, kita masuki dan ikut bersama dengan Yesus, ikut dalam sengsaranya. Kita mau menghayati bersama dengan Yesus yang rela menderita untuk keselamatan manusia. Yesus tidak memikirkan keuntungan diri dan keselamatan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, mari di masa-masa ini kita kembali untuk melihat diri kita dan menanggalkan pikiran-pikiran untuk mencari keuntungan diri sendiri.
Kita mau ikut Yesus secara konsisten dan konsekuen. Kita mau bertanggung jawab untuk bersama-sama memperhatikan orang lain, semata-mata untuk keselamatan sesama kita. Kita berjuang bukan demi keuntungan kita, bukan mencari keuntungan sendiri, tetapi kita sehat agar masyarakat sehat. Kita punya lebih, kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Maka mari kita sekarang hening sejenak dan kita memperbarui iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa bersama. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curailah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, khususnya Ibu Agnes Paicah yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, Haye Ponijan, dan ayah dari Romo Yudis. Semoga mereka berbahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus hamba-Mu yang menderita. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami yang mengilhami roh-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Putra-Mu telah menderita banyak bagi kami. Maka dampingilah kami dan gabungkanlah persembahan kami dengan kurban Putra-Mu terkasih. Limpahilah kami dengan kekayaan belas kasih-Mu, yaitu pengampunan dosa kami, yang kami mohon dengan rendah hati demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab meskipun tak bersalah, Ia rela menderita bagi kami, mereka yang bersalah. Ia rela pula dihukum mati secara tidak adil bagi mereka yang jahat. Wafatnya menghapus dosa-dosa kami, dan kebangkitannya memperolehkan kebebasan bagi kami. Kristus itu pula lah yang oleh surga dan bumi, oleh para malaikat dan malaikat agung dipuji dan dimuliakan. Maka berkenanlah kami ikut serta memuliakan keagungan-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kudus. Tuhan, Allah segala kuasa, Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan padamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, terutama yang kami doakan pada hari ini, dan akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami,
supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, dengan gembira kami menerima Putra-Mu di tengah kami, dan kami pun dengan mengenangkannya dengan penuh rasa syukur betapa berat dan hina Ia menderita agar kami hidup. Peliharalah buah belas kasih-Mu, semoga dengan rela pula kami memanggul salib kami, mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan mulia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus.